Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyihil mustafa wa waliyyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, selaku Ketua Dewan Etik Majelis Nasional KAHMI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mahfudz MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan selaku Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-13 dan juga selaku Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI, juga beserta Ibu. Gubernur Sulawesi Tengah, anggota Dewan dan pimpinan Majelis Nasional KAHMI, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara pembukaan Musyawarah Nasional KAHMI ke-11 ini. Saya terlebih dahulu menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan menghadiri acara ini, namun berhalangan karena harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain. Peserta Munas dan hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu majalah The Economist memuat artikel yang berjudul "Mengapa Indonesia Penting Pasca Penyelenggaraan KTT G20 di Bali". Di dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa Indonesia pernah menjadi sorotan dunia ketika selamat dari kolaps saat krisis finansial Asia menerjang pada tahun 1998. Saat itu banyak pihak memprediksi Indonesia akan jatuh dan terbelah. Namun kita berhasil melewati krisis sebagai bangsa yang utuh dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di banyak lini dan dapat memelihara stabilitas politik dan keamanan negara kita. Alhamdulillah. Jika kita menengok jauh sejarah bangsa Indonesia, catatan tentang pentingnya bangsa ini bagi dunia sesungguhnya telah ada sejak masa yang lampau. Maluku adalah surga rempah yang dicari oleh bangsa Barat pada abad ke-15. Kekayaan akan cengkeh, pala, dan lada menarik kedatangan bangsa asing ke tanah air hingga mereka ingin menguasai kekayaan tersebut. Sekarang Indonesia menjadi salah satu link vital dalam rantai pasok kendaraan listrik, sebab negara kita
memiliki 1/5 cadangan nikel dunia yang berguna untuk baterai kendaraan listrik. Di bidang diplomasi, Indonesia mencatatkan sejarah ketika konsep negara kepulauan yang terinspirasi dari wawasan Nusantara diakui dalam hukum internasional. Diakui dalam hukum internasional dan Indonesia juga menyumbang singkatan nama ASEAN untuk organisasi kawasan. Lebih dari itu, Indonesia terus konsisten menentang segala bentuk penjajahan dan senantiasa memihak kepada perdamaian. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyatakan Islam wasatiyah adalah kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana toleransi dan moderasi menjadi prinsip kunci dan menjaga harmoni di dalam kebinekaan. Dan kita oleh banyak pihak dianggap sebagai negara yang paling toleran di dunia. Belum lama ini ada utusan delegasi dari Majelis Hukama'il Muslimin, yaitu Persatuan Orang-orang Pandai Kalangan Islam Sedunia yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Syekhul Azhar, Profesor Dr. Muhammad Thayyib, menemui saya dan mengatakan kami datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi untuk belajar tentang toleransi dari Indonesia. Karena Indonesia dianggap negara yang paling toleran dan akan kita jadikan model bagaimana mengembangkan Islam di dunia. Oleh karena itu, kata mereka, bukan saatnya lagi sekarang bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita ingin mewujudkan masyarakat Muslim yang religius dan maju, sehingga bangsa kita dapat menjadi rujukan bagi perwujudan Islam, demokrasi, dan kemajuan. Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang telah saya sebutkan tadi hanyalah secuil dari kisah perjalanan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Sekaligus kita jadikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Selama lebih dari setengah abad, kami telah membuktikan aktif ikut andil dalam upaya memajukan negeri. Kami telah berkhidmat kepada umat dan bangsa melalui berbagai kerja di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu saya tetap berpesan supaya kita tidak melupakan agar semua upaya kita di dalam berbakti kepada umat, kepada bangsa, dan kepada umat manusia itu harus berdiri di atas nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Nilai-nilai keislaman itu menurut Imam Ibnul Qayyim, hiya adlun kulluha. Islam itu adil seluruhnya. Seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha. Seluruhnya rahmat. Wa maslahatun kulluha. Dan seluruhnya maslahat.
wa hikmatun kulluha, dan seluruhnya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat minal adli ilal jur, manakala ada sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyelewengan, minar rahmat ila diddiha, dari rahmat kepada sebaliknya, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa minal maslahah ilal mafsadah, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, wa minal hikmah ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main yang tidak berguna, falaisat minas syariah, itu bukan syariat Islam. Wa in ukhrijat fiha wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun diberi takwil tafsir bahwa itu Islam dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen, tetapi kata Ibnul Qayyim itu tetap bukan Islam, bukan syariah. Wa syariatu adlullahi baina khalqih. Syariat itu keadilan Allah di antara makhluknya. Wa rahmatullah baina ibadih, dan rahmat Allah di antara hamba-hambanya. Wa dhillullah fi ardih, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmat Allah atas keberadaannya dan kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya juga berada dalam wilayah yang disebut sebagai al-maqasidil ammah li syariatil islamiyah, yaitu dalam tujuan syariat Islam secara umum, yang oleh ulama dulu disimpulkan dengan 5, terjaganya 5 hal. Muhafazatu ala khamsati usulin, yaitu 1, hifdzuddin, harus dalam kerangka terjaganya agama. Wa hifdzun nafs, terjaganya jiwa manusia, jangan ada yang dikorbankan. Wa hifdzul aql, terjaganya akal. Wa hifdzun nasl, terjaganya keturunan. Wa hifdzul mal, terjaganya harta. 5 prinsip pokok. Tapi ulama sekarang menambah lagi 1 prinsip yang menurut saya ini baik sekali. Apa itu? Hifdzul watan, yaitu menjaga tanah air. Jadi dari 5 menjadi 6. Kenapa? Menjaga tanah air adalah bagian sesuatu yang akan membawa kemaslahatan bagi harta, bagi jiwa, dan bagi banyak orang. Kalau menjaga satu harta saja, dalam Islam disebut man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh di dalam menjaga hartanya adalah syahid, apalagi dalam menjaga harta yang banyak dalam satu negara. Karena itu dahulu ketika kita sedang membela negara, maka mereka menyiapkan tentaranya dengan nama Sabilillah, di jalan Allah. Hizbullah, kelompok Allah, partai Allah. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika datang akan kembali ke sini membuat fatwa jihad fardu ain, wajib melawan penjajah. Oleh karena itu menjaga negara dulu dan sekarang menurut saya tepat dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam rangka al-maqasidil ammah li syariatil islamiyah, yaitu tujuan umum daripada syariat Islam. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menitipkan pesan kepada kami agar semakin mengoptimalkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah.
Sudah, semua sekarang sudah, supaya lebih dioptimalkan. Di dalam menghadapi berbagai perubahan, tantangan, dan permasalahan bangsa yang tidak terlepas pula dari pengaruh dinamika tren global. Fenomena tren global yang melingkupi berbagai aspek menuntut kecakapan dan kelincahan dalam meresponnya, agar perubahan tersebut berdampak positif bagi Indonesia. Basis keanggotaan kami yang besar tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan beragam latar belakang keilmuan, profesi, dan jabatan strategis menjadikan kami sebagai kekuatan yang potensial untuk menyumbang gagasan dan program dalam menyikapi aneka perubahan dan tantangan global yang kompleks. Di sana Pak mantan Wakil Presiden Pak JK, ada Pak Mahfud, ada Pak Akbar Tanjung. Saya kira terlalu banyak kalau saya sebut satu-satu ini. Terlalu banyak tokoh potensial di kami. Pak Anies, saya kira banyak tokoh di kami ini. Oleh karena itu, negara, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi yang optimal dari kami. Setelah itu saya minta kami untuk mengokohkan peran sebagai pembawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat. Anggota kami seyogyanya menjadi role model dalam penyebaran informasi yang menyejukkan, yang akan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman yang moderat, Islam yang wasatiyah. Saya di mana-mana kalau kita ada perbedaan, ya kita sikapi dengan. Kita ini dalam agama sudah kita punya pedoman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi tadi saya senang sekali ada rombongan dari Gamki ikut dalam acaranya kami. Nah, ini saya kira wujud toleransi. Jadi kalau berbeda agama ya sudah, kita tetap bersaudara. Lakum dinukum waliyadin. Kalau berbeda partai, lakum partaiukum walana partaiuna. Jadi ya kita tetap sama-sama kami, boleh saja berbeda partai. Kalau berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Jadi kita tetap utuh. Saya kira kami harus menjadi pelopor dalam kerukunan, ya, yang memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan juga keislaman. Sejak dulu bangsa kita memegang teguh nilai-nilai kebangsaan yang telah kita wujudkan dalam berbagai sikap dan kebijakan. Nilai-nilai keindonesiaan telah memandu bangsa Indonesia hingga kita dapat menjadi bangsa
yang penting bagi dunia. Kini penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan kian dibutuhkan sebagai pijakan bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu bangsa yang termasuk ke dalam 5 kekuatan ekonomi dunia yang memiliki peradaban yang maju dan sejahtera. Terakhir, saya mengapresiasi program kerja KAHMI dalam mendukung kesuksesan agenda pembangunan pemerintah, antara lain melalui penguatan UMKM, pertemuan bisnis maupun kegiatan yang bersifat filantropi di dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Saya minta program-program KAHMI semakin relevan, tepat guna, dan tepat sasaran yang dicirikan oleh inovasi dan kolaborasi. Hadirin sekalian, Munas ke-11 KAHMI adalah mekanisme organisasi yang strategis, menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota KAHMI. Jadikan momen Munas untuk menunjukkan bahwa KAHMI dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun, dan matang. Jangan ada kursi melayang. Kalau kita Munas atau Mukernas atau apa itu ada kursi melayang, itu tidak cerdas. Saya kira tidak cerdas itu. Saya juga berharap Munas ini dapat menghasilkan kepemimpinan KAHMI yang solid, rekomendasi kebijakan yang strategis, dan rencana aksi yang konkret, atau bahasa yang biasa disebut pemimpin yang transformatif dan juga inovatif, yang dapat memacu kemajuan organisasi sekaligus membawa kemanfaatan bagi umat, bangsa, dan negara. Akhirnya, saya ucapkan selamat menyelenggarakan Munas, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-11 KAHMI saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hitung 1, 2, 3. Wakil Presiden Republik Indonesia diperkenankan untuk mengambil tempat di bawah panggung. Selanjutnya,